Bahasa yang kita pakai ada yang digunakan untuk percakapan sehari-hari atau kegiatan resmi. Dalam kegiatan resmi biasanya menggunakan kata baku dan dalam percakapan sehari-hari biasanya menggunakan kata tidak baku. Nah, anak hebat, amatilah cuplikan video berikut ini. Kak, kenapa nggak sekolah? Kakak lagi nggak enak badan. Kemarin kakak jalan-jalan ke Ragunan, naik bis sama temen-temen. Oh, kakak lihat apa aja? Kakak ngeliat binatang, banyak banget deh. Ada harimau, singa, buaya, pokoknya banyak banget deh. Oh, sekarang kakak istirahat dulu ya. Iya, makasih ya dek. Sama-sama. Tahun lalu, sekolah kita ini dianggap sebagai sekolah yang baik, anak-anak. Karena dari 30 siswa peserta ujian nasional, yang tidak lulus cuma 18 orang anak. Sekolah lain ada yang tidak lulus 100%. Nah, anak-anak hebat, dari cuplikan kedua video tersebut kita bisa membedakan penggunaan kosakata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan dan bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditentukan dan tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Percakapan antara kakak dan adik merupakan contoh percakapan sehari-hari yang menggunakan kata tidak baku. Kata tidak baku terkesan lebih santai dan tidak kaku. Juga dapat digunakan saat berdiskusi membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Kata tidak baku juga tidak terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, seperti pada percakapan yang digarisbawahi, yaitu enggak, teman-teman, ngeliat, dan lainnya. Kata tidak baku dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah. Bentuk kata berubah-ubah dan memiliki makna yang sama dengan kata baku. Contoh pada percakapan masyarakat Betawi. Aktif bener anak itu. Kata aktif dan bener merupakan kata tidak baku. Kata bakunya aktif dan benar. Bentuk katanya berubah namun maknanya tetap sama kan? Sedangkan pada pidato yang disampaikan kepala sekolah dalam video yang kedua merupakan contoh penggunaan kata baku dalam situasi yang resmi. Tidak dipengaruhi bahasa asing atau bahasa daerah, bentuk tetap dan tidak berubah, memiliki arti yang pasti dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata baku biasanya digunakan untuk kegiatan resmi seperti penulisan laporan, penulisan undangan resmi, penulisan pengumuman sekolah, pembuatan karya ilmiah seperti skripsi, kegiatan rapat sekolah, dan lain-lain. Amatilah contoh kata baku dan tidak baku dalam tabel berikut ini. Untuk memastikan kata tersebut baku atau tidak baku, kita bisa lihat di KBBI atau aplikasi KBBI yang bisa di-download di Play Store. Kita cari kata jadwal. Jadwal ada maknanya, berarti ini bentuk kata baku, dan kata tidak bakunya adalah jadwal. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan.
Syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai EYD. Maksudnya, kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, tidak boros. Yang keempat, tidak ambigu. Kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur pokok pembentuk kalimat yaitu subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan kata-kata baku. Yang ketiga, sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Yang keempat, hemat dalam menggunakan kata. Selanjutnya, kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak hemat atau kalimat yang menggunakan dua bentuk yang maknanya sama. Ketidakhematan kalimat ini dibedakan atas beberapa hal. Yang pertama, penggunaan kata-kata yang maknanya sama. Yang kedua, penggunaan kata bentukan beserta maknanya. Yang ketiga, penggunaan dua konjungsi yang semakna. Contoh kalimat tidak efektif. Karena ia tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Contoh kalimat efektif. Karena tidak masuk sekolah, dia tidak mengumpulkan tugas. Contoh kalimat tidak efektif. Beberapa murid-murid sudah menyelesaikan ujian. Contoh kalimat efektif. Beberapa murid sudah menyelesaikan ujian. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang majas. Majas adalah cara penyampaian melalui kiasan. Majas yang akan kita pelajari kali ini adalah metafora, asosiasi, personifikasi, dan hiperbola. 1. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contoh, karena rajin membantu, dia dianggap anak emas oleh orang tuanya. 2. Majas asosiasi atau perumpamaan. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama, menggunakan kata pembanding bagaikan, bak, atau seperti. Contoh, matanya indah seperti bintang kejora. 3. Majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Contoh, pohon nyur melambai-lambai tertiup angin. 4. Majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menyampaikan sesuatu dengan gaya melebih-lebihkan. Contoh, ayah bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan keluarganya.